Presiden, saya meminta dengan hormat, tolong turunkan Yakut dari Menteri Agama. Kalau Bapak tidak turunkan Yakut, maka saya meminta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsud fil wujud karamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sahibil bushra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa awladana وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين يا رب. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para ajengan, para masyayikh, para tuan guru sekalian yang hadir pada ini malam, yang mana ada guru kita daripada Ustaz Taatillah Ibnu Salihin, dan juga daripada guru kita yang baru saja menyampaikan daripada ilmunya Kiai Semar, dan para ulama, para kiai yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para ustaz, para ajengan, para masyayikh kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Dan sama-sama kita doakan khusus untuk imam besar kita Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, dan juga guru kita Al-Habibana Bahar bin Ali bin Samaid. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita doakan beliau sekalian cepat dibebaskan dan berkumpul kembali bersama kita. Amin ya rabbal. Dan juga kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT RW lurahnya, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya. Begitu pula salam penghormatan saya berikan khusus kepada seluruh jamaah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada ini malam, yang berkumpul bersama pada ini tempat, yang dari mulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah. Kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi. Kita bersama-sama menggapai ridha-Nya Allah. Kita bersama-sama menggapai ridha-Nya Nabi. Seluruhnya angkat tangannya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam. Dengan keagungannya kita beristighfar. Dengan kemuliaannya kita bersalawat. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini malam, tidaklah kita pulang dari ini tempat, kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah.
Dosa ibu dan bapak kita diampuni oleh Allah. Yang kita kalau ada yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah, Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Yang belum menikah, Allah pertemukan jodoh yang saleh-salehah. Dan mudah-mudahan kita minta dengan berkahnya ini malam, kita minta kepada Allah nanti kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, sebelum saya lanjut, udah mau jam setengah 12 malam. Setengah 12, lanjut atau tutup? Kurang semangat, jamaah rame, jawab sedikit, lanjut atau tutup? Kira-kira sampai jam 1 siang. Betul? Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul akbar. Dialah Allah yang maha besar. Besar di langit maupun di bumi. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang berkuasa di langit maupun di bumi. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah, tiada daya. Dialah Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dari nikmat Allah kumpulkan kita pada ini malam. Dari nikmat Allah jadikan kita umat yang mulia. Dari nikmat yang kita dapatkan pada ini malam, yaitu nikmat kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul Islam, nikmat iman, dan juga daripada nikmatul ihsan yang kita dapatkan pada ini malam. Kita berkumpul pada tempat yang mulia, kita berkumpul pada tempat yang agung, sebagaimana umat yang mulia, umat yang agung, yang mana kita berkumpul di sini dikaitkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan saudara, kita berkumpul pada ini malam, saya dengan kalian itu umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan, kita dimuliakan oleh Allah bukan karena harta kekayaan yang kita miliki. Kita dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat, derajat ataupun jabatan yang kita miliki. Kita dimuliakan oleh Allah bukan karena mobil mewah yang kita miliki. Tapi kita dimuliakan oleh Allah dikarenakan bersandang dan terikatnya kita kepada makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Bersandangnya kita kepada makhluk yang diagungkan oleh yang maha agung, yang kita terikat kepadanya selaku daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam agramah Allah fi dunya wal akhirah. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, ta'allaqlah dia, terikatlah dia kepada baginda Nabi, maka perkara tersebut sudah pasti akan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada ini malam menjadikan sebuah azhar, menjadikan sebuah sabab kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara, alhamdulillah kita berkumpul pada ini malam di dalam rangka memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Ini sudah menjadi sebuah tabiat, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan apa? Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Di Indonesia mayoritas umat Islam. Dan dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, setiap daerah, setiap wilayah, setiap kota, ketika hari besar Islam datang, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Syahrul Rajabul Mubarak, Syahrul Ramadan, Lailatul Aid, apapun itu, hari besar Islam datang, pasti setiap wilayah merayakan daripada hari besar tersebut. Masuknya Rabiul Awal, Rabiul Akhir diadakan, dirayakan peringatan Maulid. Masuknya Syahrul Rajabul Mubarak diperingatkan daripada Isra wal Mi'raj. Masuknya bulan Sya'ban ada peringatan nisfu Sya'ban. Masuknya bulan Ramadan mendekati hari akhirnya memperingati malam Idul Fitri dengan cara takbiran. Nah, ini sudah menjadi mayoritas, saudara. Sudah menjadi sebuah tabiat kebiasaan bagi umat Islam di Indonesia. Dan kebiasaan tersebut yang membuat bukti
bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada ini malam masih banyak umat yang cinta sama Nabi berkumpul di tempat untuk memuliakan Nabi, memperingati dan merayakan daripada Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mengenai perkara Isra wal Mi'raj, ini banyak, kita punya kampung, kita punya wilayah, di kampung ini, di wilayah ini banyak para ulamanya, banyak kiainya, banyak ustadznya, banyak pondok pesantrennya, yang mana mereka semuanya setiap pengajiannya, setiap kajiannya, di majelisnya, di masjidnya, ketika bulan Isra Mi'raj, bulan Maulid datang, disampaikan perkara-perkara tersebut. Disampaikan perkara-perkara tersebut. Bulan Isra Mi'raj datang, disampaikan perkara tentang Isra wal Mi'raj. Bulan Maulid datang, disampaikan perkara Maulid. Nah, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, alhamdulillah. Dan pada ini malam yang ingin saya sampaikan, saudara, tidak banyak mengenai perkara Isra wal Mi'raj. Salah satunya, ketika ada sebuah kejadian, maka ada sabab dan musabab. Ketika ada sebuah perkara, maka ada sebuah perantara. Nah, di dalam perkara Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah perkara hadiah. Perkara hadiah yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Hadiah atas apa? Hadiah atas kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi. Pada tahun diberangkatkannya Nabi Isra wal Mi'raj, itu tahun diberikan julukan Ammul Huzun, ataupun tahun kesedihan. Kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi, yang mana pada tahun tersebut Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang dikasihinya. Dua orang yang begitu berharga, yang begitu besar jasanya dalam perjuangan Islam ketika Nabi memperjuangkan Islam saat itu. Yang pertama, Ummul Kubra, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang perempuan yang dermawan, seorang perempuan yang kaya raya, yang memberikan seluruh hartanya, seluruh jiwa dan raganya diberikan untuk Islam. Bahkan saudara, yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Uhud, dari senjatanya, dari baju zirahnya, dari panahnya, dari pedangnya, dari kudanya, makanannya, jamuannya, segalanya itu berasal daripada harta kekayaan milik daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ketika di akhir hayatnya datang, beliau mengatakan kepada anaknya, "Wahai Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahku, sampaikan kepadanya, ketika aku meninggal kelak, aku hanya meminta satu perkara. Aku hanya meminta satu perkara, tolong mintakan jubahnya Nabi untuk aku pakaikan sebagai kain kafanku." Ini apa menandakan begitu besar cintanya beliau kepada Nabi. Sampai-sampai di akhir hayatnya saja masih ingin bertabarruk, masih ingin mengambil sebuah kemuliaan, keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun tersebut pula Nabi ditinggalkan oleh seorang laki-laki, pamannya Nabi, yang begitu menjaga daripada baginda Nabi. Ketika Nabi dicaci, ketika Nabi difitnah, ketika nyawa Nabi terancam oleh orang-orang kafir Quraisy, ini pamannya Nabi yang selalu melindungi daripada baginda Nabi, yang selalu melindungi perjuangan Nabi, yang selalu menjaga diri Nabi, sampai-sampai mereka orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu baginda Nabi karena selalu dijaga oleh pamannya Nabi. Dua orang tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersedih, maka dengan kesedihan tersebut Allah berikan sebuah hadiah kepada baginda Nabi. Diberangkatkannya Nabi Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai perkara Isra wal Mi'raj tersendiri, banyak para ulama dari kalangan ulama-ulama salaf, ulama-ulama zaman dulu, yang mereka semuanya berijtihad, mereka semuanya bermujahadah, mengarang daripada berbagai macam kitab. Yang mereka berijtihad, bermujahadah, mengarang berbagai macam kitab yang menerangkan, menjelaskan tentang perkara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ada kitab As-Sirraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Dan juga daripada ada kitab Al-Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Abdul Karim Abu Qasim Al-Qusairi.
Dan juga daripada ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ali Abu Hasan Al-Lakhmi. Dan juga daripada ada kitab Al-Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Mi'raj, karangan daripada Imam Suyuti. Dan juga ada kitab yang biasa dipelajari di pondok pesantren, para santri awal, santriwati belajar, Syarah Khasyiyah Ad-Dardir yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Barakat Ahmad Ad-Dardir. Dan masih banyak para kitab-kitab para ulama-ulama yang mengarang kitab mengenai perkara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi, yang menandakan berarti perkara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi begitu wajib untuk diabadikan, begitu wajib untuk dikenal, begitu wajib untuk dirayakan, begitu wajib untuk diceritakan, sehingga mereka para ulama-ulama mengarang daripada kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut merujuk kepada firman-Nya Allah, yang mana Allah memberikan sebuah kekhususan. Allah memberikan sebuah kekhususan kepada baginda Nabi. Bahkan Allah berikan sebuah kekhususan dalam perkara Isra wal Mi'raj Nabi. Diberikan satu surah khusus dalam Al-Quran yang menceritakan, mengabadikan cerita kisah tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram illa al masjidil aqsa. Ini belum satu surah, saudara. Belum satu surah. Masih sebagian daripada ayat. Ingat, masih sebagian daripada ayat. Nah, sebagian ayat saja itu memiliki sebuah makna yang tersirat. Memiliki sebuah makna yang tersirat yang jarang diketahui oleh umatnya Nabi. Apa makna tersebut? Setiap ayat memiliki makna. Contohnya dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam awal-awal surah tersebut Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, subhanalladzi asra. Subhanalladzi. Nah, kalimat subhana tersebut ini memiliki sebuah makna. Di dalam tafsir dijelaskan makna subhana tersebut adalah bermakna tanzih. Dengan makna tanzih. Apa itu makna tanzih? Makna tanzih memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah maksud. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Untuk menghilangkan berbagai macam keraguan yang dimiliki oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keraguan atas apa, saudara? Karena saya katakan, dengarkan baik-baik. Saya katakan, perkara Isra wal Mi'raj itu perkara yang sulit diterima oleh akal. Perkara Isra wal Mi'raj hanya bisa diterima dengan keimanan. Bagaimana saya bisa katakan sulit diterima oleh akal? Jarak dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis itu 1200 km kurang lebih. Kalau jarak dari Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, arasnya Allah, langit ketujuh berjumpa dengan Allah, jaraknya hanyalah Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita hitung dari Baitul Haram, Baitul Maqdis balik lagi ke Baitul Haram, kurang lebih 2400 km. Di zaman Nabi belum ada pesawat. Zamannya Nabi belum ada kereta cepat. Kendaraan tercepat di zaman Nabi itu kuda, saudara. Dan ada pun apabila para sahabat melaksanakan niaga, jual beli dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah, itu bisa membutuhkan waktu berhari-hari lamanya. Nah, ini ketika Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, tidak menghabiskan waktu satu hari, bahkan tidak menghabiskan waktu satu malam. Kenapa? Karena Allah yang memberangkatkan Nabi. Subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah atas segala kekurangan. Allah yang maha mampu, Allah yang maha bisa, Allah yang maha menghendaki, Allah yang maha menciptakan surga beserta nikmatnya. Allah juga bisa menciptakan neraka dengan azabnya. Allah juga yang menciptakan kalian, makhluk yang paling indah, makhluk yang punya mata paling bagus, makhluk yang punya pendengaran paling baik, makhluk yang punya wujud yang paling bagus, yang mana tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tanya jawab yang kompak, yang maha agung itu siapa? Yang maha bisa itu siapa? Yang berangkatkan Nabi Isra wal Mi'raj itu siapa? Betul. Takbir.
Makna bimakna tanzil tersebutlah untuk menghilangkan keraguan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang Allah berangkatkan hambanya pada malam hari. Nah, kita kan tahu ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, ajangan kita udah mengajarkan Nabi berangkat Isra wal Mi'raj itu pada malam hari. Nah, adapun masih banyak yang keliru tentang berapa lama daripada Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj. Saudara, yang namanya malam hari, kalau di Indonesia malam hari itu masuknya waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Nah, itu malam hari. Apakah Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj selama tersebut? Itu belum tentu. Walaupun ada kalimat lailan dalam ayat-ayat tersebut, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, di dalam kalimat lailan tersebut yang memiliki arti malam hari, dalam kalimat lailan ada sebuah hamzah. Hamzah naqirah. Ada sebuah hamzah yang memiliki tujuan untuk mengecilkan sesuatu daripada kalimat yang dijelaskan. Yang tadinya malam hari menjadi sebagian malam. Yang tadinya satu malam menjadi sebagian malam. Bahkan diriwayatkan ini sebuah hikayat, sebuah peribaratan. Ketika Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj, datang sampai ke Baitul Maqdis, berjumpa dengan Allah di arasnya Allah, kembali lagi ke Baitul Haram. Itu tempat tidurnya Nabi masih hangat, seakan-akan baru ditinggalkan orang yang bangun dari tidurnya. Menandakan apa? Menandakan Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj tidak memakan waktu yang lama. Nah, ibaratkan saya nih duduk di sini ceramah 1 jam. Saya bangun dari tempat duduk saya ini masih hangat. Mungkin jarak waktunya wallahu a'lam. Nah, itu menandakan berarti saya baru duduk dari bangku tersebut. Begitu pula ketika Nabi berangkat Isra wal Mi'raj, kembali lagi ke kediamannya Nabi, tempat tidurnya Nabi masih hangat. Menandakan Nabi tidak menghabiskan waktu yang lama ketika melaksanakan daripada Isra wal Mi'rajnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi itu melaksanakan Isra wal Mi'raj hanya dengan ruh, tidak dengan jasad. Memegang kepada hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah, yang mana dalam hadis tersebut mengatakan Nabi diberangkatkan oleh Allah Isra wal Mi'raj itu dengan ruhnya saja, tidak menggunakan jasad. Terus mana Habib yang benar? Nah, saya jelaskan. Pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, jumhurul ulama, yang mana mereka para ulama kebanyakan sepakat untuk memiliki sebuah fatwa, yakni fatwa tersebut Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj itu ruh dengan jasadnya. Mereka mengatakan kalau misalkan Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj hanya dengan ruh, mungkin Allah akan berfirman, Subhanalladzi asra birruhihi. Kalau misalkan Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj dengan jasad, mungkin Allah akan berfirman, Subhanalladzi asra bil mayyitihi. Nah, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sebuah kalimat abdi ataupun abdun yang memiliki arti seorang hamba. Nah, saya dengan kalian ini seorang hamba yang yaqadhah, punya pendengaran, pendengaran, melihat, merasakan. Nah, dalam kalimat tersebut yang mereka ulama-ulama sepakat Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj itu ruh dengan jasadnya, saudara. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lanjut atau tutup? Lanjut atau tutup? Terus jam 12, panas tulik. Jam 11 nyatu balik. Mual ya? Balik mual? Balik mual? Benar? Kuat? Yakin? Ketunduh. Tunduh deh. Kini kasuskeun deh. Oh iya panitia ngayakeun acara nepi ka leuwih ti jam 12 kasuskeun ya. Ke panitia ti dieu. Balik ti dieu ujuk-ujuk aya di mana? Aya we di Jeruji Besi ya. Kira-kira lanjut? Betul? Saudara, dalam perkara Isra wal Mi'raj juga perkara tersebut yang mana itu perkara memiliki sebuah makna juga. Apa maknanya? Salah satunya makna Isra wal Mi'raj ini adalah mengagungkan baginda Nabi. Isra wal Mi'raj itu adalah sebuah perjumpaan
Yang kita tahu pada perjumpaan tersebut antara Rabbu Jalala dengan sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaannya Allah dengan baginda Nabi. Yang mana pada perjumpaan tersebut diperintahkan secara langsung kepada Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada perkara itu. Nah ini saya teringat. Dulu juga sebelum di zamannya Nabi ada perjumpaannya Allah dengan hamba. Siapa hamba tersebut? Yakni Nabi Musa alaihi salam. Yang mana Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Maka dikatakan oleh Allah, wahai Musa, engkau tidak akan mampu melihatku. Kau tidak akan bisa menatapku. Tetap Nabi Musa meminta untuk berjumpa dengan Allah. Akhirnya diperintahkanlah untuk ke Bukit Tursina. Ketika sampai di Bukit Tursina, Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, lepaskan sandalmu. Ini tempat yang suci, ini tempat yang baik, jangan kau pakai sandalmu. Akhirnya ketika sampai di Bukit Tursina, Allah tidak menampakkan wujudnya kepada Nabi Musa. Allah hanya menurunkan satu nur cahayanya Allah. Diturunkan ke dalam sebuah gunung, yang mana gunung tersebut pun hancur porak-poranda, tak sanggup menahan kekuasaan Allah. Dan Nabi Musa pun jatuh tersungkur pingsan, saudara. Nah ketika Nabi berjumpa dengan Allah, di saat tersebut bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, aku mengantarkanmu sampai sini saja. Aku tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Aku tidak bisa masuk berjumpa dengan Allah. Karena sekalipun aku manusia, sekalipun aku malaikat. Malaikat yang menyampaikan firman-Nya Allah. Malaikat yang menyampaikan wahyunya Allah. Tapi seumur-umur aku tidak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuklah Nabi berjumpa dengan Allah. Dan pada saat tersebut Nabi menggunakan pakaiannya, menggunakan sandalnya. Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan sandalnya. Berjumpa dengan Allah, bahkan diriwayatkan jaraknya Nabi dengan Allah dengan kadar 1 busur panah, saudara. Ataupun kadar mungkin kalau sekarang ini 0,5 meter jaraknya Nabi dengan Allah. Saking begitu dekatnya Nabi dengan Allah. Sandalnya Nabi saja sudah berjumpa dengan Allah. Sandalnya Nabi saja sudah menginjak surganya Allah. Maka saya katakan sandalnya Nabi ini lebih mulia dari kalian. Sandalnya Nabi lebih mulia dari kalian. Sandalnya Nabi pernah masuk ke dalam surga ya Allah. Berjumpa dengan Allah, kalian belum berjumpa sama Allah. Betul. Pengen berjumpa sama Allah. Betul. Mau berjumpa sama Allah. Naik ke panggung sini, saya bacok kalian. Nah kan kalau sekarang berjumpa dengan Allah syaratnya cuma mati. Mati baru berjumpa sama Allah, betul. Itu pun belum tentu. Belum tentu habis mati berjumpa sama Allah. Entah berjumpa sama Allah atau berjumpa dengan malaikat pencabut nyawa, malaikat yang mana menyiksa dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Tapi mudah-mudahan insyaallah kita akan berjumpa dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, ini saya punya argumentasi pribadi, saudara. Ini saya punya argumentasi pribadi dan ini mujahadah ijtihadnya saya. Ijtihadnya saya. Yang mana saya mengatakan, saya punya makalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam aghram inda Nabi. Nabi ini baginda Nabi derajatnya mulia. Baginda Nabi ini derajatnya agung. Tiada makhluk yang bisa mengalahkan kemuliaannya Nabi. Tiada makhluk yang bisa mengalahkan keagungannya Nabi. Kalau misalkan dalam urutan baginda Nabi ini nomor urut pertama. Makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Dan di bawahnya itu para nabi, para rasul. Di bawahnya lagi para wali, para salihin, para orang-orang saleh kekasihnya Allah. Di bawahnya lagi mungkin kita baru jauh kalau dikatakan dari kemuliaan. Nah, saya punya statement ini mengambil daripada Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quranul Karim Allah anada kulan nabi bismihil mujarrad. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama para nabi, Allah menyebutkan nama para rasul bismihil mujarrad, dengan namanya saja. Mari kalau ada yang bawa Al-Quran ataupun hafal Al-Quran, mari kita cek ayatnya sama-sama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa qala Allah taala, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Yang mana Allah menyebutkan nama Nabi Zakaria, Allah menyebutkan nama Nabi Yahya bismihil mujarrad. Dan di dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya Musa inni anallah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjuka al-jannah. Allah menyebutkan nama para nabi bismihil mujarrad. Tapi ketika Allah sebutkan nama baginda Nabi, saudara, Allah berikan sebuah julukan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi kulli azwajik, ya ayyuhar rasul. Ada yang mengatakan dalam surah Muhammad ada ayat yang hanya menyebutkan nama Muhammad saja. Mana ayatnya? Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul. Kembali Allah berikan kerasulan, kembali Allah berikan julukan rasul kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya tanya jawab yang kompak, Nabi mulia atau tidak? Nabi agung atau tidak? Syariatnya Nabi mulia atau tidak? Agamanya Nabi mulia atau tidak? Kalau misalkan perkara tersebut mulia, kira-kira siap memuliakan Nabi, siap memuliakan syariat Nabi, siap memuliakan agama Nabi? Betul. Takbir. Saudara, siapapun orang yang memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan syariat Nabi, mengagungkan agamanya Nabi, maka akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, yang menistakan, yang menghinakan, yang mencaci syariat, agama dan diri baginda Nabi, Allah akan caci, Allah akan hinakan daripada makhluk tersebut. Allah berkata dalam Al-Quran, wa qala Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallahu fa innallahu khairul makirin. Siapapun orang yang makar kepada agamanya Allah, makar kepada kekasihnya Allah, makar kepada agamanya Allah, maka Allah akan makar kepada makhluk tersebut. Fa innallahu khairul makirin, karena Allah sebaik-baiknya pemberi makar. Nah, ini ada sebuah kisah, saudara. Ini kisah Bani Israiliyah, kisah yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, tapi bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Kisah yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran, tidak bisa dijadikan sebagai fatwa. Apa? Tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Ini kisah tidak bisa dijadikan sebagai dalil, hanya bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita selaku umat. Apa kisah tersebut? Ini kisah di zaman ketika Nabi wafat, banyak orang yang meninggal. Apa? Banyak orang yang ketika Nabi wafat, banyak orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Yang tadinya bayar zakat, tidak bayar zakat. Itu yang menghilangkan daripada syariat, tidak menghidupkan lagi syariat ketika Nabi wafat. Ini ada satu orang pemuda, saudara. Ini satu orang pemuda keluar dari agama Islam, masuk dia dalam agama Nasrani. Di dalam agama Nasrani berjalan tahun demi tahun berjalan. Akhirnya dia menjadi seorang rahib, pemimpin ataupun pemuka agama dalam agama Nasrani. Kalau bahasa sekarang menjadi seorang pendeta akhirnya ini orang. Ketika jadi seorang pendeta, saudara, dia datang kepada satu kampung. Datang dari kampung satu ke kampung yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, sampai pada akhirnya dia datang ke satu tempat. Dikumpulkannya manusia. Manusia tersebut banyak yang belum memiliki agama. Dikumpulkan manusia, akhirnya terkumpul dalam sebuah lapangan. Akhirnya ini pendeta, saudara, setelah dikumpulkannya manusia, ini pendeta menyampaikan tausiah dalam agamanya, menyampaikan daripada tentang agamanya. Banyak orang yang percaya, satu persatu dibaptis. Ketika dia menyampaikan tausiah dalam agamanya, ketika dia membaptis orang satu persatu, terus sampai dia mau selesai, saudara, dia melontarkan sebuah kalimat, dia mengucapkan sebuah kalimat yang menghinakan dan menistakan derajatnya baginda Nabi. Dihinanya Nabi, dicacinya Nabi, dihinanya agama Nabi, dihinanya syariat Nabi. Akhirnya apa, saudara? Setiap ini orang menghina agama Nabi, setiap ini orang menghina risalahnya Nabi, setiap ini pendeta mencaci maki Nabi. Dalam perkumpulan tersebut ada satu orang petani yang membawa daripada anjing yang biasanya suka menjaga daripada kebun petani tersebut, ya kan? Akhirnya ketika ini pendeta mencaci maki Nabi, ini anjing berisik, saudara.
Ini anjing menggonggong terus, ini anjing teriak terus, ini anjing mengaum terus ketika nama Nabi dihinakan. Akhirnya diminta sama pendeta tersebut, tolong bawa keluar itu anjing. Dibawalah keluar anjing tersebut, diikat dalam satu pohon. Akhirnya dilanjutkan daripada pembaptisan. Tetap ini orang pendeta menghina Nabi, tetap ini orang pendeta mencaci maki Nabi, saudara. Dan sedangkan banyak orang-orang tersebut yang tidak tahu siapanya Nabi. Akhirnya Allah berikan sebuah pembelajaran. Allah berikan sebuah pembelajaran. Allah berikan kemampuan kepada anjing tersebut untuk menggigiti tali yang mengikat lehernya. Digerogoti tali tersebut, digigit tali tersebut sampai itu tali terlepas dan melepaskan belenggu yang mengikat lehernya. Ketika tali tersebut lepas, saudara, ini anjing lari dengan kencangnya. Ini anjing menyampari daripada pendeta tersebut. Dia loncat kepada itu pendeta, dia gigit itu leher pendeta. Sampai apa, saudara? Sampai itu pendeta meregang nyawa, digigit lehernya oleh anjing. Banyak orang yang terheran, banyak orang yang kaget, banyak orang yang heran-heran. Ada apa dengan anjing tersebut? Ini anjing bukan anjing gila, ini anjing normal. Ini anjing selalu menjaga tanaman, selalu menjaga kebun biasanya. Kenapa ketika namanya Muhammad dihina, ini anjing gonggong? Kenapa ketika nama Muhammad dicaci, ini anjing teriak? Sampai pada titik akhirnya ini anjing menyiksa orang yang menghina Muhammad. Akhirnya apa, saudara? Mereka sepakat untuk datang mencari daripada yang namanya Muhammad. Dicarilah Nabi Muhammad, dicarinya Nabi Muhammad, tidak ketemu. Bertemulah dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Diceritakan perkara tersebut. Sayyidina Umar tersenyum, dan Sayyidina Umar hanya menceritakan bagaimana sosoknya baginda Nabi, bagaimana akhlaknya baginda Nabi, bagaimana budi pekertinya baginda Nabi. Sampai-sampai pada akhirnya mereka yang tadinya masuk ke dalam agama Nasrani mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil, saudara? Apa pembelajarannya? Ini pembelajaran yang saya ambil. Apa pembelajaran tersebut? Kalau saya lebih rela, lebih ridho Allah ciptakan saya menjadi seekor anjing, tapi menjaga kemuliaan Nabi, menjaga kehormatan Nabi, daripada saya diciptakan menjadi seorang manusia yang diam ketika nama Nabi dihina, saudara. Takbir. Zaman sekarang, wallah, zaman sekarang, saudara, yang menghina Nabi bukan orang kafir. Yang menghina Nabi dulu orang kafir. Kalau zaman sekarang yang menghina Nabi bukan orang kafir. Yang menghina Nabi bukan orang fasik. Yang menghina Nabi bukan orang munafik. Tapi yang menghina Nabi di zaman sekarang, yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, bahkan jabatannya sebagai menteri agama, tapi menyamakan abang dengan gonggongan anjing, saudara. Na'udzubillahi min. Ini saya kasih tahu, si Yakut dulu waktu lahir gak diazanin, saudara. Si Yakut waktu lahir dulu gak diazanin. Makanya nanti kalau si Yakut meninggal nih, jangan suruh orang buat azan diganti ya. Cari anjing liar, suruh gonggong depan dia. Betul. Saya tanya, ini orang menyamakan azan dengan gonggongan anjing, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Ada yang membela, saudara. Ada yang membela. Abu Janda ngomong begini, Yakut itu tidak menyebutkan azan. Betul, memang tidak menyebutkan azan. Yang disebutkan pengeras suara di masjid. Itu mengganggu. Sama seperti gangguan yang diberikan kepada gangguan yang disampaikan oleh gonggongan anjing. Yang ketika anjing menggonggong, tetangga terganggu. Akhirnya apa? Diturunkan volume azan. Kan ini sebuah konteks yang menyamaratakan, saudara. Saya mau tanya, di masjid yang pakai pengeras suara, apa yang keluar dari pengeras suara masjid? Azan. Setelah azan apa? Yang biasanya nggak ganggu deh, yang biasanya nggak ganggu. Anak-anak kecil yang suka baca sholawat. Kan baca sholawatnya bukan ganggu, saudara, bukan. Tapi kadang suka nggak benernya ini nih. Mungkin itu yang dimaksudkan siapa? Dibacakannya sholawat, dibacakannya Al-Quran. Mengganggu katanya. Diturunkan volume azan. Yang saya heran begini, saudara. Warga Indonesia menuntut kepada pemerintah, Pak, turunkan harga sembako, Pak, turunkan harga BBM. Lah yang diturunin malah volume masjid, saudara.
Volume masjid turun, BBM makin naik. Volume masjid turun, minyak makin langka, saudara. Selamat datang di negeri Wakanda. A'udzubillahi min. Ini disamaratakan dengan gonggongan anjing, saudara. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Jadi saya tanya, kira-kira siap bela azan? Siap bela panggilan Allah? Betul. Saudara, azan adalah panggilan Allah. Panggilan Allah untuk beribadah. Ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikumandangkan azan. Pada saat azan dikumandangkan, itu iblis lari terbirit-birit, saudara. Ini yang ngecilin volume azan, jangan-jangan takut sama azan, saudara. Jangan-jangan sama iblis dia, saudara. Ngakunya menteri agama, tapi malah menistakan agama, saudara. Betul. Maka tolong Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, tolong turunkan Yakut dari menteri agama. Kalau Bapak tidak turunkan Yakut, maka saya meminta Bapak juga turun dari jabatan sekarang juga, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya tanya, azan wajib dibela atau tidak? Azan wajib dibela atau tidak? Jadi saya tanya, siap bela azan, siap bela agama, siap bela syariat? Betul. Ada yang ngomong begini, saudara, ngapain bela Allah? Allah tuh maha besar, Allah tuh maha mampu, tak harus Allah dibela. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nasurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong agamanya Allah dan Allah akan menguatkan langkah kaki kalian dalam menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga, ngapain bela Nabi? Nabi dulu waktu Nabi dihina, Nabi nggak pernah marah. Nabi dulu waktu dicaci, Nabi nggak pernah marah. Sekarang kalian melihat Nabi dihina, ngapain kalian mau marah? Lah Nabi aja dulu nggak pernah marah. Saudara, saya katakan, dulu ada satu orang Yahudi yang buta. Ini orang Yahudi buta, setiap hari Nabi mengantarkan makanan kepadanya. Dan setiap hari juga mengatakan, ini orang Yahudi mengatakan, pemuda, hati-hati engkau dengan yang namanya Muhammad. Muhammad tukang fitnah, Muhammad tukang pemecah belah bangsa Arab, jangan kau dekati agamanya, hati-hati. Padahal yang mengantari makanan adalah Nabi. Sampai pada titik akhirnya, ini orang Yahudi buta, tidak lagi ini orang Yahudi buta bertanya kepada pemuda tersebut, bertanya kepada Nabi, wahai pemuda, siapa engkau namanya? Dijawab oleh Nabi, aku Muhammad bin Abdullah yang selalu kau hina setiap hari. Ini orang Yahudi mengatakan, kadzabta ya ahlal Quraisy, kadzaba ya ahlal Quraisy, sungguh dusta mereka orang-orang Quraisy yang mengatakan sedemikian rupa tentangmu, tapi aku merasakan kebaikan kepadanya, aku merasakan kebaikan darimu. Langsung ini orang Yahudi menangis dan mengucapkan syahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dicaci nggak pernah marah, dihina nggak pernah marah, gigi gerahamnya Nabi berdarah, sampai malaikat Jibril mengatakan kalau mau Nabi ini Allah hancurin, dua bukit ini dijepit kepada satu penduduk yang melempari Nabi dengan batu, Allah bisa. Tapi kata Nabi jangan. Nabi pernah mendoakan kebaikan kepadanya. Nabi dihina, Nabi nggak pernah marah, saudara. Tapi kalau syariat, kalau agama, kalau perjanjian kepada Allah, kalau hukumnya Allah yang sudah dinistakan, Nabi yang pertama kali memerintahkan dan turun di medan peperangan untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan, kalau kalian mau menghina, hina saya, mau caci saya, intimidasi, silahkan. Mau penjara, silahkan. Mau fitnah, silahkan. Tapi satu syarat dari saya, tolong berhentikan intimidasi kepada para ulama. Tolong berhentikan kriminalisasi kepada para ulama. Tolong berhentikan penghinaan kepada syariat. Tolong hentikan penghinaan kepada Allah. Tolong hentikan penghinaan kepada Nabi. Kalau penghinaan kepada Nabi, penistaan kepada agama, penghinaan kepada Allah tetap berjalan, maka saya katakan, demi Allah, kepala dari kaki, kaki dari kepala, berlumuran darah bela agama tidak akan berhenti sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir. Jadi saya tanya, kira-kira siap bela Allah, siap bela agama, siap bela syariat, siap bela Nabi, siap jaga bangsa? Betul. Takbir. Prajurit
membela, bangkitlah, bangkitlah, satukan hati, angkat suaranya musuh, lawan dia sampai berdarah, darah menjadi saksi di sisi Allah adalah hari raya. Maju, habisi khianat bangsa, kami berjanji demi Allah rela binasa agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus perang, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau berdarah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid hari raya. Maju, ayo maju, habisi, kami berjanji demi Allah. Wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau takkan mundur, Walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita, kejayaan. Maju, ayo maju, habisi Khianat bangsa, kami berjanji demi Allah rela binasa. Wahai pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur. walau satu langkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya tanya jawab yang kompak, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, yakin? Ntar di penjara, ntar dibunuh, ntar ditangkep. Takut? Takut apa enggak? Takut apa enggak? Betul. Saudara, resiko menyampaikan sebuah kebenaran, resiko bela agama, resiko amal ma'ruf nahi munkar, yang pertama itu dicaci, yang kedua dimaki, yang ketiga diintimidasi, yang keempat dikriminalisasi, yang kelima itu difitnah, yang keenam itu dipenjara, resiko paling terakhir itu dibunuh. Emang ada yang saya sampai dibunuh? Buka sejarah. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, seorang pemimpin yang begitu semangat menyuarakan sebuah kebenaran, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Allah. Ketika menjadi imam salat subuh, Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk dengan 7 tusukan oleh Abu Lu'lu, orang Persia yang pura-pura masuk Islam hanya untuk membunuh Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman bin Affan yang meninggal di hari Jumat dipanah oleh kaum Khawarij. Kenapa Sayyidina Umar dipanah? Karena Sayyidina Umar terlalu membela daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika keluar rumahnya mati terbunuh. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib mati dibunuh.
Yang membunuh bukan orang kafir. Yang membunuh istrinya sendiri, diracun oleh istrinya. Kenapa istrinya meracun Sayyidina Hasan? Karena istrinya diiming-iming oleh seorang raja akan diberikan harta, diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan untuk tinggal di istana asalkan bisa membunuh Sayyidina Hasan. Kenapa Sayyidina Hasan dibunuh? Karena terlalu membela Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi yang terpenggal kepalanya di padang Karbala. Kenapa Sayyidina Husain dibunuh? Karena Sayyidina Husain melawan Yazid bin Muawiyah, anak seorang pemimpin ahli maksiat, ahli minuman keras, ahli zina yang ingin memimpin umat Islam. Sayyidina Husain tidak mau ada pemimpin yang ahli maksiat, pemimpin yang ahli zina memimpin umat Islam saat itu. Dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Itu sudah menjadi resiko, saudara. Menegakkan kebenaran, membela Allah. Resiko paling kecil tadi saya katakan itu dicaci. Resiko paling besar itu dibunuh. Terbukti atau tidak di zaman sekarang? Terbukti, sudah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Saya mau tanya, umat Islam di sini kenal sama Habib Rizik? Kurang kompak, kenal sama Habib Rizik? Di mana Habib Rizik sekarang? Penjara. Penjara itu tempat orang baik apa orang salah? Saya mau tanya, apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Saya mau tanya sama orang Cikudeg ini, Cikudeg ya? Dari mana? Lawang Taji. Hah? Lawang Taji. Enggak lah, umat Islam udah dia. Iya, saya mau tanya orang Islam yang ada di sini, pernah ngedengar Habib Rizik korupsi uang negara? Pernah ngedengar Habib Rizik korupsi dana bansos? Pernah ngedengar Habib Rizik ngejual pulau negara? Pernah ngedengar Habib Rizik mau menghancurin negara? Terus apa salah Habib Rizik harus sampai di penjara? Katanya Habib Rizik di penjara gara-gara melanggar prokes. Betul. Saya mau tanya orang sini jamaah nih, ribuan yang hadir, ada sarjana hukum? Yang sekolah sarjana hukum ada? Saya mau tahu deh, nggak usah sarjana hukum deh. Umat Islam di sini cinta sama Indonesia? Tahu Pancasila? Sila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Habib Rizik nikahin anak di tengah PPKM, denda 50 juta. Lamun aing ngedenda 50 juta, kau aing bayar kredit. Tepaga duit aing. Ini sama Habib Rizik dibayarnya cash, saudara, nggak pakai kredit. Udah bayar denda, di penjara malahan, saudara, ditangkap, ditahan. Ada artis nikahin anaknya di tengah PPKM. Nggak lama dari Habib Rizik nikahin anaknya, nggak didenda, nggak ditahan, nggak dipenjara, malahan presiden ikut hadir, saudara. Yang satu dipenjara, yang satu bebas. Kira-kira adil atau tidak? Adil atau tidak? Jadi keadilan sosial itu ada atau tidak? Viral kemarin, Tribun News, tukang bakso yang jualan di tengah PPKM dendanya 5 juta. Itu tukang bakso denda 5 juta, neangan saminggu jualan bakso mual kaboro. Nu aya bangkrut itu tukang bakso. Ada di mall ngadain acara Imlekan di tengah ramainya Omikron, dendanya cuma 500.000. Satu 5 juta, satu 500.000. Adil atau enggak? Adil atau enggak? Berarti hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Selamat datang di negeri Wakanda yang hukum dan hukum di negara bisa diperjualbelikan, saudara. Kalian kalau mau jadi orang kaya. Kenapa? Kalau jadi orang kaya, hukum bakal bisa dibeli oleh kalian. Kebal hukum kalian kalau jadi orang kaya. Itu di negara Indonesia, saudara.
Ada duit, bil fulus mulus. Begitu. Dan saya katakan, ini Habib Rizik bukan cuma di penjara, saudara. Pondok pesantrennya terancam dibubarkan. Rekening keluarganya diblokir sampai detik ini. 6 orang laskar pengawalnya dibantai, dibunuh di kilometer 50, saudara. Luka tembak sekujur tubuh, dari dada sampai ke perut, luka bekas jahitan, luka bakar di sekujur tubuh. Saya mau tanya, kalau ada satu kiai punya murid, punya santri, ini santri ngejagain kiainya, wajar atau tidak? Santri ngejagain gurunya, wajar atau tidak? Ini laskar ngejagain gurunya, wajar atau tidak? Laskar FPI ngejagain Habib Rizik, wajar atau tidak? Dibantai, saudara. Kurang ajar. Ini 6 orang laskar dibantai, mereka punya maksud. Biar apa? Biar perjuangan umat berhenti. Akhirnya terbukti, saudara. 6 orang laskar dibantai, ulama di penjara, habibnya di penjara. Itu buat para kiai, buat para ustadz, buat para habaib yang tadinya ceramah kawar-kawar, bela Allah, bela syariat. 6 orang laskar dibantai, ciut di ulama ceramahnya, udah nggak bela lagi Allah, saudara. Langsung takut, langsung ciut. Sedangkan saya katakan, 6 orang laskar dibantai tidak membuat kami akan berhenti berjuang. 6 orang laskar dibantai karena membela sebuah kebenaran, menjaga seorang ulama, maka akan ada 1000 pemuda yang terus menjaga para ulama sampai titik darah penghabisan, saudara. Takbir. Nggak ada rasa takut buat kita. Bahkan kadang orang bertanya sama kita, Beb, emang nggak takut Beb dibunuh? Oh saudara, saya katakan kepada kalian, umur saya 26 tahun. Umur saya 26 tahun. Menikah sudah, istri sudah punya, anak sudah punya 4. Sudah bahagia, alhamdulillah. Kalau untuk masalah ke situ aja. Kebahagiaan yang saya inginkan cuma satu. Kebahagiaan yang saya ingin dapatkan cuma satu. Apa kebahagiaan tersebut? Ketika saya menyampaikan sebuah kebenaran, saya dibunuh karena menyampaikan daripada kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang saya inginkan. Itu kebahagiaan cita-cita yang saya ingin dapatkan. Maka tidak akan ada kata berhenti untuk saya menyampaikan sebuah kebenaran. Tidak ada kata takut untuk saya untuk menyampaikan sebuah kebenaran, membela daripada keadilan. Kalau misalkan dikenal saudara, Habib Reza itu punya password. Habib Reza itu punya password. Apa passwordnya? Habib Reza itu dikenal dengan apa? Pejuang nih bos, senggol lo. Tepuk tangan dulu loh. Kalau gua diajarin saudara, lu senggol gua bacok. Lu jual gua borong. Jangan macam-macam sama umat Islam, saudara. Betul. Jadi saya tanya, siap bela Allah? Tak di penjara. Tak dibunuh. Yakin? Betul. Berani? Yakin? Berani bela Allah? Berani bela syariat? Berani jaga Habib Rizik? Betul. Habib Rizik di penjara kemana? Ngomong berani. Habib Rizik di penjara kemana umat Islam? Kemarin Habib Rizik pulang ke Indonesia yang nyambutnya ribuan, betul. Habib Rizik di penjara kemana umat Islam sekarang? Kemana kiainya? Kemana ustadznya? Kemana Habib-Habibnya? Yang kemarin Habib Rizik di Mekah cari muka, bela Habib Rizik, bela Habib Rizik. Sekarang Habib Rizik pulang ke Indonesia di penjara, kemana? Ciut semua kalian. Dalam kitab Ihya'ul Mayyit karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan sebuah ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi al-ajra ila al-mawaddati bil qurba." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, engkau tidak meminta balasan apapun kecuali berlaku baik kepada keluarga. Maka ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, keluargaku apa keluargamu?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Keluarga." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man darabtuka alladziina wajabat 'alaina mawaddatuhum?" Wahai Rasul, siapa keluargamu yang diwajibkan kami untuk berlaku baik kepada mereka? Maka dijawab oleh Rasul, ahlul qisah, Aliun wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa Abu Bakar. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan,
Sayyidina Husain dan anak cucu keturunan mereka. Bahkan dikatakan man mata hubbu Ali Muhammadin famata syahidan. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarganya Nabi, famata syahidan, mati dalam keadaan syahid. Wa man mata bughdu Ali Muhammadin famata kafiran walau kana al-abid. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi, famata kafiran, mati dalam keadaan kafir walau kana al-abid, sekalipun dia beribadah sampai kakinya patah. Saudara, na'udzubillahi min PHB. Di sini ada PHB. Mana PHB? Angkatan PHB. PHB singkatannya apa? Pecinta Habib Bahar. Betul. Cinta sama Habib Bahar. Alhamdulillah kemarin Habib Bahar bebas. Betul. Sekarang di penjara lagi. Lu pada kemana? Peduli lu sama pondok pesantren lu. Peduli sama Habib Bahar. Peduli sama keluarganya. Sekarang umat nih kalau ditanya cinta sama ulama, dusta semuanya. Gak ada buktinya. Lu ngarepin syafaatnya Nabi. Lu pengen duduk sama Nabi di surga, pengen masuk sama Nabi, pengen masuk surga, bertemu dengan Nabi. Tapi ketika melihat cucunya diintimidasi, dihinakan, kalian bungkam dan dia. Saya mau tanya, apa yang didapatkan sama Habib Rizik? Apa yang didapatkan sama Habib Bahar? Uang? Nggak butuh. Ketenaran? Nggak butuh. Kalian tidur enak, makan enak. Apakah Habib Rizik dan Habib Bahar makan enak, tidur enak? Sedangkan beliau seorang cucunya Nabi yang berjuang di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjuangkan Allah, membela Allah. Kalian bisa makan enak, hidup di luar begitu saja. Tidak ada pedulinya dengan perjuangan agama. Apa yang mereka dapatkan? Apa? Yang mereka dapatkan adalah sebuah kemuliaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh makhluk, dibenci oleh manusia karena menyampaikan kebenaran, tapi dicintai Allah karena menyampaikan sebuah kebenaran, saudara. Habib Rizik nggak ada salah. Protokol kesehatan itu bukan salah Habib Rizik. Salah Habib Rizik itu pun bukan salah multinya beliau. Habib Rizik adalah seorang cucunya Nabi. Habib Bahar cucunya Nabi, seorang ulama, seorang pendakwah yang berdakwah kemana-mana, menyebarkan amal ma'ruf nahi munkar, membela Allah, membela syariat, membela agama. Tidak ada rasa takut yang dimiliki oleh beliau. Yang beliau inginkan hanyalah satu, mati di dalam keadaan membela agama Islam, saudara. Itu yang ingin kepada beliau semua. Dan beliau sekarang di penjara. 6 orang laskar dibantai. Saya teringat sebuah kisah. Dulu ada juga yang membantai para jenderal dan dikuburkan di lubang buaya. Saya mau tanya, yang ngebakar, yang ngebantai para jenderal siapa? Yang ngebantai para jenderal siapa? Siapa? PKI. Dulu juga ada pondok pesantren dibakar, santrinya dibunuh, kiainya dibunuh, santriwati diperkosa, habis itu dibunuh. Itu ulah siapa? Ulah siapa? Ini yang ngebantai orang laskar nih, yang ngebantai 6 orang laskar, PKI atau bukan? PKI atau bukan? Berarti PKI mau bangkit, sudah. Kalau PKI mau bangkit, saya mau tanya, kira-kira dia atau lawan? Dia atau lawan? Dia atau lawan? Betul. Mungkin saya heran, PKI itu logonya apa? Palu sama A, Palu sama Arif. Ini logo Palu sama Arif. Wallahi ini orang PKI nggak jenius, saudara. Nggak kreatif. Bikin logo Palu sama Arif. Lu Palu sama Arif mau ke sawah lo, mau ngarit sawah lo. Logo Palu sama Arif. Saya mau tanya, PKI itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siap lawan PKI? Siap lawan PKI? Betul. Angkat suaranya. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI. Lebih semangat. Bakar. Bakar PKI. Bakar PKI. Takbir. PKI logonya Palu sama A. Mau ngelawan umat Islam. Umat Islam dari ujung Sabang sampai ujung Merauke banyak, betul. Jangan satu Indonesia, lawan umat Islam Jawa Barat. Jangan dulu seluruh Indonesia, lawan aja dulu umat Islam Jawa Barat. Umat Islam Jawa Barat nggak perlu pakai senjata. PKI bawa senjata, PKI bawa pistol, PKI bawa grenadnya, PKI bawa senjatanya. Umat Islam nggak perlu senjata. Ingat,
umat Islam Jawa Barat itu dikenal. Mereka mau menyerang umat Islam Jawa Barat itu dikenal bisa membunuh tanpa menyentuh. Siapa dia kain 40 jelema aing duduk di sajadah wae santet sia kabeh. Betul. Tengkara keluar imah santet beak sia wae. Umat Islam dibacok, jangan khawatir. Kepalanya dibacok putus nyambung lagi. Mual nerah karena senjata. Mual nerah karena dibacok. Ilmu kembal lah tuh puasa nang keselina. Betul. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda cita-cita mati syahid, cita-cita Anda mati bela agama, tapi Anda pakai ilmu kebal, iraha paeh atuh sia. Pakai ilmu kebal, tapi cita-cita mati syahid, iraha paeh nah. Betul. Jadi saya tanya, siap lawan PKI? Siap berjuang bersama lawan PKI? Betul. Umat Islam Jawa Barat nih bos. Tepuk tangan dulu dong, saudara. Apalagi Bogor, tanah Pajajaran, betul. Pajajaran, tanah Islam, betul. Jangan main-main sama tanah Pajajaran. Makanya kadang saya suka nggak mikir, coba ya kalau mau ngelawan seseorang tuh buka dulu. Logonya Palu sama berubah sekarang. Palu sama Arit berubah jadi hewan dua tanduk, saudara. Saya mau tanya, mau ngasih tebak-tebakan. Ban-ban apa yang suka korupsi? Ban-ban apa yang kemarin korupsi ada bansos? Ban-ban apa yang ketika minyak goreng langka dia malah ngebagiin minyak goreng? Banteng tenang, naon banteng saya tong nyebutkeun ngaran atuh. Tong nyebutkeun partai tong nyebutkeun partai PDI entong. Ayeuna resikona gede. Heeh, keur acara tabligh kieu. Loba. Tukang bakso lamun mawa hate eta lain tukang bakso berarti. Lamun aya jamaah mawa hate ngomong kijang satu target terkunci. Itu bukan tukang bakso itu namanya. Sekarang kalau acara hadir tabligh akbar penceramahnya yang keras, pasti sudah ada iter bersebaran di mana-mana. Senggol dong. Betul. Kok beraninya nguntit sih? See you tomorrow. Sampai jumpa kembali lagi. Karena mungkin setelah ini saya akan menghilang. Kita kabur dulu. Menyelamatkan diri. Beb katanya pejuang. Pejuang si pejuang. Namun yang ditangkap saha arek berjuang. Siapa cicing kabeh siapa? Sia ya. Hadir acara demo. Siapa nyarina patungan. Nyali kok patungan sih. Saya tanya umat Islam tanah Pajajaran itu pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Siap berjuang untuk agama, siap berjuang untuk syariat, siap berjuang untuk para ulama. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Betul pejuang, betul. Betul. Coba tuh. Saya mau lihat santri-santri laki-laki di sini pejuang yang katanya pejuang, coba naik ke tanggung satu orang. Duel si jeung aing. Cenah pejuang. Dititah naik ke tanggung, naik naon bib? Duel jeung aing. Duel naon? Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadul Muqtada. Sia naik ke panggung lain aing nu macakeun. Buru. Sajelema we. Namun si arek naik duaan berarti bener nyali sia patungan. Naik sia ka dieu.
Kasih jalan, kasih jalan. Ada mie nganggur nggak kasih? Kalau mie nganggur nggak ada, suruh jadi tukang son deh dia. Jang. Siapa namanya? Nama saya Ageng. Apa? Ageng. Ageng. Umur berapa tahun? 18. 18 tahun. Mondok pesantren apa enggak? Mondok. Di mana? Di Cipining. Apa? Kampung Cipining. Pondok pesantren namanya apa? Pondok pesantren Aridwan. Aridwan. Siapa gurunya? Kiai Haji Asep. Kiai Haji Asep, kita doain Kiai Haji Asep panjang umur, sehat selalu. Pondok pesantrennya berkah, dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Santri ayeuna lain ngaji. Santri ayeuna lobana kabogo. Sia buka kabogo teh. Jujur sia aing. Boga teh. Boga. Orang mana? Beak satu aing. Orang mana? Orang Bogor. Orang Bogor. Hadir di sini hadir. Enggak. Oh. Kesini sama siapa? Sama teman. Mana temannya? Temannya mana? Wih. Sia lamun keur hese, sia babaturan mah. Lamun keur tajir karak sia loba babaturan. Ya, ti dieu nya. Sia masakan albiah. Ku aing bere duit 100.000 jeung sia. Coba, temannya mana temannya? Tuh, kan langsung pada ngangkat tangan kan? Sia lamun bakal duit karak loba batur sia. Pacarnya namanya siapa? Aku aing ya. Siapa namanya? Mia. Umurnya berapa tahun? 16. Pedofil. Nya. Tong poho pakai premsutnya. Cannya hosia 8 Granger Jawa Barat ya. Hore tama hore. Sekarang ikutin saya. Miaku sayang. Pilih kan buru. Miaku sayang. Kita putus. Tunggu aku tahun depan. Nanti kubawakan lamaran Alpiah kepadamu. Tepuk tangan dulu dong. So, bismillah. Assalamualaikum hala bismillah. Karak bacakan Alpiahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa qabaliki Ahmadu Rabbullah khairu maliki Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi muslimin syarafa wa asta'inu Allah bi ahmi maqasidun nawi bi amawi atubarikun at-tabil jadi wa taqsudun jadi wa jadi wa taqdiri dan bibari sawti ka'ifat al-biyatan limuti bisakina ilu takila ustaudi sana ila jamila wallahu nabdi batin wa birat walau bidarajat al-akhirat kalamun alabdun mubidun tasnakin mas'afatil subhanatun tarif wahidu kalimatun al-qawlu'ah wa bimatun biyata
Bil jari wa wini wa nidawaan wa nadir kita bidinasa Barkawa takwa ya aliwan muni akil Nabiru yang jali siwa umawarku Arwati wa rabbi kumudari unya lulam kayasa Wa madiya abal vitamin wazir Bilal amri ampuhin Ilam yakun dinuniman Biwas munam sawaya Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan dulu dong. Saya ngerti pada duitnya kan langsung grogi kieu. Hiji deui kesempatan tidak datang 2 kali. Kita sah siap bu. Cenah pejuwa, cenah wani. Nu naik umur 18 tahun eleh sia. Itu ya hadiahnya sedikit dari saya. Ya paling cuma 2 juta lah. Kamu pintar dek, nih sepeda buat kamu. Tahu kan siapa? Ini saya kasih tahu biar nanti kalau Anda turun nggak diambil sama teman. Duit yang saya kasih 200.000 jangan dikasih sama temen, jangan dikasih buat ngopi, beliin sarung, beliin kitab. Setuju? Biar manfaat. Soalnya saya lamun kerhese tadi baturan saya jadi lamun kerhese tong jadi ngaku babaturan toh. Kalau Anda pengen lihat siapa teman Anda sebetulnya, lihatlah siapa yang berdiri ketika Anda sedang susah. Tepuk tangan dulu, kata-kata aing coba. Mau duduk di sini atau kembali ke alam masing-masing? Gus, gus, benar. Padahal saya mau diuk di dia, milu jeung aing kajaro orang makan bersama. Arek turun apa tarik dede? Turun dede. Oh bisa. Sabar, siap. Sukses. Lanjut. Betul. Yakin. Arek duit deh. Atau lamun duit wae aing miskin ke. Nauzubillahimin. Heureuy teh mah heureuy-nya biar tidak terlalu tegang. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Sebelum kita lanjut, ayo baca salawat sama-sama, setuju? Kita baca salawat asyikil 3 kali. Kita baca salawat asyikil 3 kali dengan niat, dengan tujuan, dengan maksud, mudah-mudahan dengan berkahnya salawat asyikil. Habibana Rizik, Habibana Bahar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Orang yang mau zalim sama agama, zalim sama syariat, Allah hancurkan kezaliman mereka. Amin ya Rabbal. Dan juga kita baca salawat nariyah dengan niat, dengan tujuan, dengan maksud. Kalau kita ada yang lagi sakit, Allah angkat penyakit kita. Corona Allah hilangin, Allah angkat. Liar aing soalnya. Geus berapa tahun ya 2 tahun ya. Happy anniversary atuh 2 tahun corona ya. Tapi nu aing liurna naon deui ya? Nyepi mah eueuh. Natal eueuh. Imlek eueuh. Tahun baru eueuh. Corona aya iraha pas ibadah umat Islam. Ieu virus apa iblis? Lain aing ngomong. Tapi mudah-mudahan Allah angkat ini virus sehingga kita bisa hidup normal lagi. Amin ya Rabbal. Sambil kita bacakan salawat asyikil, salawat nariyah, nanti akan ada panitia laskar yang keliling kepada jamaah. Saya mau mengajak jamaah sekalian investasi akhirat. Saya kemarin alhamdulillah tanggal 27 Februari udah bikin acara tabligh akbar ikhtitam, kita punya pondok ikhtitam, kita punya pengajian ikhtitam, kita punya pengajian ikhtitam, kita punya majelis. Alhamdulillah. Jadi ikhtitam menyambut Ramadan. Dan sekarang santri-santri kita dan juga yang lain majelis udah pindah ke Ciamis. Jadi saya sekarang bukan warga Bogor lagi. Udah pindah menjadi warga Ciamis.
Di Ciamis alhamdulillah daerah Kawali Raja Desa. Kita mau membangun yayasan Mas Waja Markas Syariah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sekarang lagi proses para santri di sana. Nah, fadlu maka saya mengajak para jamaah sekalian untuk sama-sama investasi